Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sore hari, kebetulan gue lagi di Birmingham. Preview menghadapi Newcastle di hari Senin. Kalau di Eropa di sini jam 8 malam. Berarti di Indonesia masuk hari Selasa ya, dini hari. Menghadapi Newcastle, menurut gue ini bukan partai yang mudah. Newcastle di 4 pertandingan terakhir mencetak 14 gol. Dan ini menunjukkan kalau mereka sedang on fire. Lalu mereka hanya kebobolan 1 gol. 4 kemenangan beruntun berbanding terbalik dengan Manchester United di 3 pertandingan terakhir meraih kekalahan. Menurut gue penting ya untuk melihat angka mencetak gol. Walaupun misalnya Newcastle menghadapi Aston Villa dengan 10 pemain, artinya Aston Villa 10 pemain. Tapi di Premier League ini menurut gue keunggulan pemain tidak serta-merta katakanlah membuat tim yang unggul jumlah pemain lalu bisa dengan nyaman membuat gol kalau kemampuan mereka tidak bagus. Artinya kualitas untuk mencetak gol itu tidak bagus. Dalam hal ini menurut gua Manchester United ada dalam posisi itu. Dari 3 pertandingan terakhir mereka memiliki kualitas yang buruk dalam urusan mencetak gol. Mereka memiliki kualitas yang buruk dalam membuat peluang, membuat kesempatan di sepertiga akhir lawan. Yes, mereka mendominasi. Iya, mereka ini bisa menguasai permainan, possession, bahkan sering sampai ke sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Tapi setelahnya mereka kesulitan. Dan menurut gua sangat penting sekali untuk bisa mempunyai kualitas yang bagus, terutama di sepertiga akhir. Kenapa? Disitulah momentum yang menentukan untuk mencetak gol. Dengan mencetak gol maka kemenangan itu mungkin untuk diraih ya. Tanpa hal tersebut ya kita lihat bagaimana Manchester United misalnya. Mereka kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Kenapa? Karena mencetak gol mereka tidak mampu. Kenapa mencetak gol mereka tidak mampu? Karena kualitas di sepertiga akhir tidak bagus. Dan ya menurut gue ini problem besar dari Ruben Amorim dengan skuadnya. Itu dari sisi teknis. Lalu kalau berbicara dari sisi non teknis, di situ lebih besar lagi. Bagaimana ya karakter dari para pemain, kerja keras. Menurut gue ada permasalahan yang banyak sih. Artinya dari beberapa faktor hal mereka ini sedang dalam situasi yang buruk, sedang dalam titik yang rendah. Nah, dari situ menurut gue ya secara ringan amatiran, walaupun Manchester United bermain di Old Trafford, bermain di kandang sendiri, tapi mereka sangat wajar tidak diunggulkan. Newcastle saat ini, walaupun mereka juga sempat berada di periode sulit, tapi Eddie Howe mampu perlahan ini membawa timnya ke atas lagi. Pada saat itu kenapa mereka berada di periode yang negatif? Banyak yang cedera. Tapi bagaimana sistem permainan, konsep permainan taktik Eddie Howe sudah ada di Newcastle dari tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut gue itu sangat membantu. Dibandingkan dengan Ruben Amorim yang datang di tengah musim, konsep permainan baru, formasi baru. Pemain pun juga harus menyesuaikan karena pemain yang tersedia saat ini di skuad Manchester United ya tidak, atau mereka tidak direkrut untuk Ruben Amorim. Jadi ada penyesuaian yang harus dilakukan dan penyesuaian itu dilakukan dengan latihan. Ruben Amorim sering mengeluhkan dia tidak memiliki waktu yang cukup
untuk latihan dengan Manchester United. Ketika menghadapi Wolverhampton, gue saksikan betul di pemanasan ya, mereka melatih set piece. Di mana menurut gue harusnya itu tidak dilakukan di lapangan pertandingan sebelum pertandingan dalam masa pemanasan. Tidak seperti itu menurut gue secara ringan amatiran. Namanya juga pemanasan ya. Tapi itu yang dilakukan oleh Manchester United. Kenapa? Ya mereka punya waktu yang sangat singkat. Mereka tahu mereka punya masalah di set piece. Mereka harus mengatasinya dengan apa? Dengan latihan. Mereka tidak memiliki itu. Lalu juga yang gue saksikan lagi, hal yang menarik tadi gue sebut ketika pertandingan menghadapi Wolverhampton. Setelah pertandingan, bagaimana Ruben Amorim meminta para pemainnya untuk mendatangi away stand, untuk menjumpai fans away dari Manchester United. Ini bukan hal yang mudah karena biasanya para pemain ini tidak ingin menemui away fans, ataupun kalau iya pun juga tidak lama-lama ya, karena bukan hal yang bukan hal yang enak lah buat mereka untuk menemui fans ketika mereka ini kalah. Tapi itu yang terjadi. Nah, ada semacam kayak mungkin hal mental yang ingin dilakukan oleh Ruben Amorim terkait dengan kenapa dia meminta para pemainnya untuk menemui fans supaya mereka mau kan ya menghadapi fans secara langsung. Mereka tahu seperti apa, dan fans jelas sangat kecewa, fans sangat frustrasi. Dan apakah itu akan bisa merubah keadaan di hari Senin nanti menghadapi Newcastle? Menurut gue tidak sesingkat itu. Ruben Amorim menurut gue memiliki semacam kayak mission impossible menghadapi Newcastle. Tapi ya kompetisi harus terus berjalan, pertandingan pun juga harus dilalui. Bukan hal yang mudah saat ini. Apalagi nanti ketika pertandingan tanpa kapten, tanpa gelandang pekerja keras, Ugarte dan Bruno Fernandes tidak tersedia di sana. Dan menurut gue ini akan memiliki pengaruh secara teknis. Pengaruh secara non-teknis tergantung bagaimana attitude pemain di atas lapangan. Fisik dari para pemain menurut gue ini juga meragukan ya, bagaimana menghadapi Wolverhampton kemarin dengan intensitas yang tinggi ternyata tidak bisa secara konsisten dilakukan. Ada penurunan permainan, walaupun mereka sempat mendominasi keadaan, tapi ya itu tidak konsisten dan akhirnya direbut kembali oleh Wolverhampton. Keadaan semakin buruk ketika bermain dengan 10 pemain. Dan terkait dengan formasi, ya sangat sulit untuk ditebak ya akan seperti apa nanti formasi yang ditampilkan oleh Ruben Amorim. Gua pikir yang pasti adalah dengan 3 back. Gua perkirakan Matthijs de Ligt mungkin akan diberi kesempatan di mana dia absen 2 pertandingan. Artinya situasi fisiknya walaupun sempat sakit tapi mudah-mudahan baik sehingga bisa bermain di sana. Lalu sebenarnya terkait dengan Mazraoui, gue berharap sih dia diistirahatkan ya, karena selalu dimainkan dengan menit bermain yang cukup tinggi, dan menurut gue ya ada kelelahan, kekhawatiran gue di situ. Mungkin Harry Maguire akan ditempatkan di posisi back tengah. Lalu di kiri Lisandro Martinez. Gelandang di tengah yang menggantikan Ugarte, menurut gue Casemiro. Didudukkan dengan siapa? Kalau melihat keadaan kemarin, Kobbie Mainoo tampil tidak bagus, tapi mungkin akan diberi kesempatan untuk bisa adaptasi lagi. Jadi kemungkinan akan diberi kesempatan tersebut oleh Ruben Amorim. Kanan kiri Mazraoui dan Diogo Dalot. Harapan gue seperti itu. Diogo Dalot didorong ke depan. Nah yang menarik siapa? Yang menemani, bukan Diogo Dalot, tapi Amad Diallo yang didorong di depan. Tadi Diogo Dalot berarti wingback kiri, wingback kanan Mazraoui. Ada Amad di depan, gelandang nyerang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, siapa lagi kalau bukan seorang Garnacho, dan di depan Rasmus Højlund. Apakah Rashford akan diberi kesempatan? Di situ tanda tanyanya. Yang ingin gue saksikan ketika menghadapi Newcastle nanti adalah karakter dari para pemain ya. Setelah 3 kekalahan beruntun, mereka akan menghadapi laga sulit. Bagaimana attitude mereka? Ini yang ingin gue saksikan di pertandingan nanti. Partaian berat, gue tidak berani memberi prediksi secara ringan amatiran ya.
keadaan bisa sangat sulit ditebak lah. Walaupun secara objektif Newcastle jelas lebih diunggulkan dan sangat wajar mereka lebih diunggulkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.